Hai, kembali lagi dengan saya Priyotomo. Di video kali ini kita akan bahas cara menginstal Flutter di Windows 10. Bagi teman-teman yang belum tahu apa sih itu Flutter, Flutter adalah sebuah framework pemrograman yang dikembangkan oleh Google yang memungkinkan kita untuk membuat aplikasi di berbagai platform hanya dengan satu kode sumber yang sama. Saat ini Flutter sudah mendukung Android, iOS, Windows, juga OS X dan Linux. Bagaimana cara menginstalnya? Ikuti ulasannya di video kali ini. Untuk menginstal Flutter, pertama kita kunjungi websitenya di flutter.dev, lalu tekan tombol Get Started. Di halaman berikutnya, kita bisa memilih sistem operasi yang kita gunakan. Kita tekan pilihan Windows. Kemudian di halaman berikutnya, di bagian Get the Flutter SDK, kita bisa mendownload versi terakhir dari Flutter untuk Windows. Tekan saja tombolnya untuk memulai proses download. Ukuran filenya cukup besar, sekitar 800 MB. Oke, sudah selesai downloadnya. Kita pergi ke folder download, lalu ekstrak terlebih dahulu filenya. Setelah selesai, buka foldernya. Di sini kita lihat ada folder bernama Flutter. Kita akan pindahkan folder ini ke root di drive C. Kita cut saja foldernya, kemudian paste di root drive C. Selanjutnya, kita akan tambahkan alamat folder bin dari Flutter ke environment variable Windows. Seperti biasa, kita copy paste-nya dengan Ctrl C, lalu buka System Properties. Di taskbar, ketik env dan Enter. Kemudian di System Properties, tekan tombol Environment Variables. Di bagian User Variables, kita cari variable path. Jika teman-teman tidak bisa menemukan variable path, teman-teman tinggal klik New dan buat variable path baru. Karena kebetulan saya sudah punya variable path di komputer saya tinggal tekan Edit, lalu New. Sekarang kita paste alamat folder bin dari Flutter dengan menekan Ctrl V. Oke, kita sudah selesai menambahkan path Flutter ke environment variables. Sekarang buka command prompt untuk mengetes Flutter yang baru saja kita install. Ketik Flutter Doctor untuk melihat status instalasi. Perintah ini juga akan menampilkan apa saja yang masih perlu kita install untuk dapat menggunakan Flutter secara maksimal. Bisa dilihat di sini, kita masih perlu menginstal Android SDK, Google Chrome, Visual Studio, dan Android Studio. Kita akan menginstal Android Studio terlebih dahulu. Kita kembali lagi ke website Flutter. Di bagian Android Setup, kita bisa menemukan link untuk mendownload Android Studio. Oke, kita buka linknya. Kemudian tekan tombol download Android Studio. Oke, selanjutnya kita setujui lisensinya terlebih dahulu. Kita centang saja dan tekan tombol download Android Studio for Windows. Oke, proses downloadnya sudah dimulai. Kita lihat di sini ukuran filenya cukup besar, sekitar 900 MB. Setelah selesai downloadnya, kita buka filenya untuk memulai proses instalasi.
Oke, tekan next. Kita gunakan opsi default saja, tekan next, dan next lagi. Oke, kita mulai install. Oke, selesai. Kita tekan finish untuk membuka Android Studio. Kita lihat di sini SDK untuk Android-nya belum ada. Jadi kita tekan next untuk menginstal Android SDK. Kita install saja versi default sesuai rekomendasi dari Android Studio. Next. Dan tekan finish untuk memulai proses download. Oke, selesai. Tekan finish sekali lagi. Sekarang kita ke bagian konfigurasi untuk menginstal Android SDK Command Line Tools dan juga plugin untuk Flutter. Tekan tombol configure, lalu pilih menu SDK Manager. Kita lihat di SDK Manager, SDK untuk Android 11 sudah terinstall. Sekarang kita pergi ke tab SDK Tools, lalu centang Android SDK Command Line Tools dan tekan Apply, tekan OK. Oke, kita pilih Accept saja untuk lisensinya, dan Next. Oke, sudah selesai, tinggal tekan Finish. Sekarang kita masuk ke bagian plugin. Kita cari plugin untuk Flutter. Tekan tombol Install. Kemudian kita diminta untuk menginstal plugin untuk Dart untuk dapat mengaktifkan plugin Flutter. Kita install sekalian saja plugin untuk Dart-nya. Setelah selesai, kita restart Android Studio-nya terlebih dahulu. Oke, sekarang teman-teman bisa lihat di sini sudah ada opsi untuk membuat project Flutter. Artinya plugin Flutter-nya sudah terinstall dengan benar. Kita kembali lagi ke bagian konfigurasi untuk menginstal emulator untuk Android. Kita pilih menu AVD Manager. Kemudian tekan tombol Create Virtual Device. Kita pilih virtual device default saja, yaitu Pixel 2. Tekan Next. Di bagian selanjutnya, kita akan mendownload sistem image untuk Android. Kita pilih versi yang paling baru saja, pilih yang paling atas, tekan download. Oke, selesai. Tinggal tekan finish. Tekan next. Tekan finish sekali lagi. Oke, kita sudah selesai dengan Android Studio. Kita close saja dulu sekarang. Selanjutnya kita juga perlu menginstal Java Development Kit atau JDK. Kita akan menginstal OpenJDK yang sudah disediakan oleh Microsoft. Kita buka webnya terlebih dahulu di microsoft.com/openjdk. Kita langsung tekan tombol download saja. Di sini kita lihat ada dua versi OpenJDK yang bisa kita pilih, versi 11 dan yang terbaru versi 16. Kita pilih yang versi 11 saja karena versi 11 lebih direkomendasikan untuk membuat aplikasi Android. Kita akan mendownload file dengan tipe zip untuk platform Windows x64. Oke, selesai downloadnya, kita masuk ke folder download, lalu ekstrak filenya. Kemudian buka foldernya. Kita lihat di sini ada folder bernama JDK11.
Sama seperti sebelumnya, kita akan pindahkan folder ini ke root di drive C. Kita cut dan paste di root drive C. Sekarang kita akan set variable Java Home. Variable ini digunakan oleh Android Studio dan juga Flutter untuk menemukan lokasi Java Development Kit. Kita copy path folder JDK-nya terlebih dahulu. Kita masuk kembali ke System Properties. Di taskbar ketik env lalu enter. Kemudian tekan tombol Environment Variables. Kemudian kita cek di System Variables. Kita lihat apakah variable Java Home sudah ada. Kalau belum ada, pilih New. Kalau sudah ada, tinggal edit saja. Di komputer saya kebetulan belum ada, jadi saya akan buat baru. Pada bagian variable name, masukkan Java Home. Lalu pada bagian variable value, tinggal kita paste path untuk folder JDK yang sudah kita copy sebelumnya. Tekan OK. Oke, kita sudah selesai men-set variable Java Home. Kita close sistem properties-nya terlebih dahulu untuk memastikan sistem variables yang baru saja kita tambahkan dikenali oleh command prompt. Kita close command prompt yang sudah kita buka, lalu kita buka lagi yang baru. Sekarang kita tes kembali instalasi Flutter-nya dengan perintah flutter ductor. Kita lihat di sini ada pesan yang meminta kita untuk menyetujui lisensi Android. Kita copy saja perintahnya, lalu paste dan enter. Kita jawab saja Y untuk semua pertanyaan. Oke, selesai. Kita ketik lagi Flutter Ductor. Nah, sekarang kita lihat Android Tool Change-nya sudah terinstall dengan benar. Selanjutnya kita akan menginstal Google Chrome. Google Chrome ini diperlukan kalau teman-teman mau membuat aplikasi web dengan Flutter. Teman-teman juga bisa mengganti Google Chrome dengan Microsoft Edge. Kalau kebetulan teman-teman sudah menginstal Microsoft Edge atau tidak tertarik untuk membuat aplikasi web, teman-teman bisa men-skip langkah ini. Oke, kita akan install Google Chrome-nya. Kita buka webnya di google.com/chrome. Tekan tombol download Chrome. Oke, sudah selesai. Kita buka filenya untuk memulai proses instalasi. Oke, selesai. Kita tutup dulu Google Chrome-nya. Sekarang kita kembali lagi ke command prompt dan ketik Flutter Ductor lagi. Kita lihat di sini Google Chrome-nya sudah terinstall. Oke, terakhir kita akan menginstal Visual Studio. Visual Studio diperlukan kalau teman-teman mau membuat aplikasi Windows dengan Flutter. Jika tidak, teman-teman juga bisa men-skip langkah ini. Oke, kita kembali lagi ke website Flutter. Kita lihat di sini dukungan untuk aplikasi Windows di Flutter masih tahap beta untuk aplikasi Win32 dan masih dalam tahap development untuk aplikasi UWP. Kita hanya akan menginstal dukungan untuk aplikasi Win32 saja, karena dukungan untuk aplikasi UWP belum tersedia di Flutter versi stabil. Oke, kita langsung saja tekan link untuk mendownload Visual Studio 2019. Pilih versi Community dan tekan tombol Free Download. Oke, kita buka filenya. Tekan Continue. Di bagian selanjutnya, karena kita hanya akan membuat aplikasi Win32, kita cukup mencentang pilihan Desktop Development with C++. Oke, tekan Install. Oke, proses download dan instalasinya sudah dimulai. Proses instalasinya memakan waktu cukup lama.
mungkin sekitar 10-40 menit, tergantung kecepatan internet dan komputer teman-teman. Oke, sudah selesai, kita close Visual Studio-nya. Sekarang kembali lagi ke website Flutter. Kita akan aktifkan support untuk membuat aplikasi Windows-nya terlebih dahulu. Copy saja perintahnya. Kemudian paste di command prompt dan tekan enter. Oke, sekarang kita jalankan Flutter Doctor lagi. Oke, Visual Studio-nya sudah terinstall. Tapi kita lihat di sini ada satu masalah. Tertulis bahwa kita belum menginstal Android Studio, padahal kita sudah menginstal Android Studio sebelumnya. Pesan ini kita abaikan saja karena memang Flutter Doctor terkadang punya masalah mendeteksi Android Studio versi 4.1 ke atas. Oke, sekarang kita sudah selesai melakukan proses instalasi Flutter. Saatnya sekarang kita melakukan tes untuk melihat apakah instalasinya sudah benar. Sekarang kita buka Android Studio-nya, kita akan membuat sebuah test project. Kita pilih Create New Flutter Project. Tekan Next. Di bagian selanjutnya, jangan lupa untuk mengecek platform yang ingin kita support terlebih dahulu. Kita akan aktifkan support untuk web, tekan Finish. Nah, di sini teman-teman bisa menemukan file main.dat di folder lib. Kita mulai dengan melakukan tes untuk Android terlebih dahulu. Kita buka Android emulatornya. Oke, lalu tekan tombol Run untuk memulai proses kompilasi. Oke, kita lihat aplikasi Flutter-nya bisa berjalan dengan baik di Android emulator. Sekarang kita akan coba fitur Hot Reload-nya. Kita akan ubah warna primary swatch-nya menjadi merah. Oke, sekarang kita tekan tombol Flutter Hot Reload. Nah, sekarang kita lihat sudah berubah menjadi merah. Sepertinya semua berjalan dengan baik. Berikutnya kita akan coba melakukan kompilasi untuk Windows Desktop. Tekan tombol Run. Sepertinya juga tidak ada masalah. Terakhir, kita akan melakukan kompilasi untuk web. Kita bisa menggunakan Microsoft Edge atau juga Google Chrome untuk menjalankan aplikasi Flutter. Kita akan coba dengan Chrome terlebih dahulu. Tekan Run. Sepertinya juga tidak ada masalah. Lanjut, kita akan jalankan dengan Microsoft Edge. Tekan Run lagi. Sepertinya juga tidak ada masalah. Oke, kita sudah melakukan kompilasi di semua platform dan tidak ada masalah. Artinya framework Flutter-nya sudah siap untuk digunakan. Oke, demikian video kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe supaya tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Sampai jumpa dan terima kasih telah menonton.